Natakot ako mawala ka. Ano umiyak? Sisit, judul sebuah film dari Thailand, inilah kisahnya. Sepasang suami istri yang telah menikah selama 7 tahun dengan pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan sekarang adalah hari anniversary mereka. Istri yang bernama Abby memberikan kejutan hadiah sebuah kamera untuk suaminya Jason. Kamera itu adalah benda yang telah lama ia inginkan, jadi dia sangat bahagia mendapatkan kado itu. Sedangkan Jason berpura-pura tidak mengingat hari pernikahan mereka. Abby agak merasa kecewa, tapi hal itu tidak membuatnya marah. Kemudian secara perlahan Jason mendekati Abby, berdiri di belakangnya, membuka sebuah kotak, yaitu sebuah kalung hadiah untuk istri yang sangat dia sayangi. Abby sangat bahagia memakai perhiasan itu. Kemudian dia izin kepada Jason untuk berkaca, sekaligus akan berkemas karena mereka akan segera ke sebuah kota, tempat Jason akan melaksanakan penelitian. Oh ya, Jason adalah seorang pecinta lingkungan dan pemerhati binatang yang ada di lautan. Sobra. Saat Abby sedang berkemas, tiba-tiba dia merasa mual dan langsung muntah-muntah. Jason yang melihat itu berusaha membawa Abby untuk ke kamar mandi, kemudian meminta Abby untuk beristirahat. Jason pun meminta agar perjalanan mereka ditunda, karena tidak baik untuk Abby yang ternyata sedang mengidap kanker serviks. Tapi Abby menolak, dia tetap bersikeras, ingin pergi dan dia akan baik-baik saja. Keesokan harinya mereka pun telah bersiap melakukan perjalanan. Semua keperluan tidak ada yang terlupakan. Mereka bergegas sambil berpamitan kepada ibunya Abby. Perjalanan itu dengan menaiki kapal. Abby kembali merasa pusing. Jason pun dengan sigap membawanya ke dalam, memberikan tempat duduk serta obat untuk penghilang rasa sakit. Perjalanan itu berakhir. Mereka sampai di sebuah kota yang pinggirannya dimanjakan dengan pemandangan lautan yang luas. Selama di sana, mereka akan tinggal di rumah Blessy, sahabatnya Abby. Dia adalah wanita cantik yang suka dengan tumbuhan organik. Blessy menyambut mereka dengan hangat sambil memperlihatkan hasil perkebunannya. Saat Blessy menunjukkan setiap sudut lahannya kepada Jason, Abby melihatnya dengan senyuman, merasa senang dengan kedekatan mereka. Abby dan Jason diajak ke rumah. Mereka sangat merasa takjub. Tempat itu sangat indah. Sampai-sampai Abby langsung berlari ke pantai, menikmati pasir, hembusan angin, dan tentu saja air laut. Keesokan harinya, di balai kota sedang diadakan rapat antara warga yang merasa dirugikan dengan perusahaan yang membuang limbahnya sembarangan. Jason datang ke sana untuk menemui wali kota. Setelah bertemu, wali kota menyambut dan memperkenalkan Jason kepada warganya sebagai orang yang akan membantu mereka menyelamatkan lingkungan. Selama melaksanakan penelitian, wali kota meminta beberapa warganya untuk membantu Jason, dan salah satunya adalah Dennis, seorang pemuda tampan pecinta lingkungan. Penelitian pun dimulai. Jason, Dennis, beserta teman-temannya lain mulai masuk ke laut. Mereka melihat apa saja yang ada di sana dan separah apa kerusakannya. Pada waktu menyelam, tabung oksigen Jason mengalami kebocoran. Dennis memberikan bantuan dengan bergantian menghisap oksigen dari tabung yang sama, hingga mereka memutuskan untuk naik ke daratan. Tapi Jason tidak menyadari kamera pemberian Abby terjatuh, dan Dennis dengan senang hati kembali menyelam untuk menemukan kamera itu. Jason sangat berterima kasih atas kebaikan Dennis. Dia pun sangat mengagumi kebaikan Dennis, yang pada saat Jason merasa tangannya sakit, Dennis pun memperhatikannya, membantu membuka bajunya hingga mengurut di bagian tangannya sakit. Santai menikmati malam di pinggir pantai, ditemani nyala api unggun. Jason menjelaskan kepada Blessy bahwa dia sangat mencintai Abby. Jason pun menyanyikan lagu yang pertama kali ia nyanyikan untuk Abby. Saat menyanyi, Jason duduk di sebelah Blessy. Bukannya dia cemburu, dia malah tersenyum seperti ada sesuatu yang sedang ia pikirkan. Pagi harinya, Jason dan Abby berenang di pantai lepas. Mereka menikmati alam bebas hingga mereka memutuskan untuk duduk di atas bebatuan. Saat itu Jason langsung mencium bibir Abby beserta seluruh tubuhnya. Mereka pun bercinta, menikmati indahnya alam dan menikmati indahnya cinta.
Penelitian dilanjutkan. Di atas bot, Dennis dan Jason saling bertatapan penuh arti. Hingga mereka istirahat. Saat Dennis berganti pakaian, Jason memotretnya, meminta Dennis untuk melakukan beberapa pose. Dennis melakukannya walaupun dia mengatakan kalau dia tidak berbahasa dengan kamera. Setelah selesai, mereka berencana untuk pulang. Tapi di jalan mereka bertemu dengan ibu Dennis yang bersikeras mengajak Jason ke rumahnya. Sesampai di rumah, ibu memperkenalkan seluruh anggota keluarganya. Ternyata Dennis adalah anak yang penyayang. Dia membantu ibu mencari nafkah untuk membiayai sekolah adik-adiknya, dan dia sendiri terpaksa tidak melanjutkan pendidikan karena terkendala terbatasnya biaya. Dennis mempunyai seorang kekasih bernama Tanya. Pada suatu sore, Tanya mengajaknya untuk bertemu. Di pinggir pantai, Tanya memberitahukan kalau dia sedang hamil. Dia bingung harus bagaimana. Dia pun takut memberitahukan keluarganya. Dennis menenangkan tangisannya. Dia berjanji akan mencari jalan keluar dan akan segera membawa ibunya ke rumah Tanya. Jason sampai di rumah. Dia langsung ke kamar mandi, membersihkan diri, tapi di sana dia melakukan masturbasi. Dia merasakan dirinya dengan membayangkan wajah ganteng Dennis dan merasakan kembali sentuhan Dennis ke badannya. Dan bukan hanya itu, Jason pun membayangkan alat kelamin Dennis yang pada saat itu sangat dekat dengan mukanya. Setelah nafsunya tersalurkan, Jason ke kamar dan di sana telah ada Abby yang meminta Jason untuk tidur di sampingnya. Abby mulai menyentuh Jason, merangsangnya dengan ciuman kecil. Jason pun mulai terangsang. Dia menikmati belayan Abby, tapi yang menyedihkan dia membayangkan kalau yang mencium badannya adalah Dennis. Hingga dia sadar saat muka Abby ada di depannya. Jason pun meminta Abby untuk berhenti dan mengajaknya tidur. Kegilaan Jason semakin menjadi. Keesokan harinya saat berdua bersama Dennis, Jason mematikan motor perahu bot, menatap Dennis dengan penuh cinta. Perlahan menghampirinya dan parahnya Dennis pun membalas itu. Mereka saling bertatapan, semakin dekat hingga mereka saling bercumbu. Membuka pakaian dan melakukan hubungan terlarang di atas luasnya lautan. Di tempat lain, Abby dan Blasi melakukan yoga. Di sana Abby mengungkapkan kekagumannya kepada Blasi. Ternyata selama ini Abby memikirkan kalau Blasi adalah wanita yang tepat yang akan menggantikan dirinya setelah dia meninggal nanti. Hal itu pun langsung Abby ucapkan kepada Jason setelah ia kembali. Tapi Jason menjadi marah. Dia tidak setuju dengan itu. Dia meninggalkan Abby yang terus memanggil namanya. Namun pada malam harinya dia kembali pulang, meminta maaf kepada Abby. Setelah itu Dennis datang menemui Jason. Dia ingin memberitahukan kalau kekasihnya Tanya sedang hamil. Dan tadi dia datang ke rumah bersama keluarganya meminta pertanggungjawaban. Dennis kebingungan apa yang harus dia lakukan. Jason memberikannya nasihat kalau masalah itu harus dihadapi. Dan Dennis pun harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Mendengar nasihat Jason, Dennis merasa lega. Kemudian dia memeluk Jason. Setelah itu hubungan terlarang pun kembali terjadi. Di kamar Abby terbangun, mencari Jason yang tidak ada di sampingnya. Kemudian dia keluar rumah, mendengar ada suara desahan. Dia mencari arah suara itu hingga ia sangat terkejut melihat suaminya sedang berhubungan badan dengan seorang laki-laki, yaitu Dennis. Abby berlari tidak percaya apa yang baru saja ia lihat, dan Jason mengejarnya. Di kamar, Abby memukul-mukul Jason hingga ia terjatuh tidak sadarkan diri. Abby pun dilarikan ke rumah sakit. Setelah sadar, Jason meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan bersama Dennis. Dan tentu saja Abby sangat menyesalkan hal itu. Kenapa Jason membohonginya? Jason berkemas mengeluarkan semua barang-barangnya, berniat untuk membawa Abby pulang. Sedangkan di rumah sakit, Dennis datang menemui Abby, meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Dan pada saat Dennis akan pergi, Abby menghentikannya, bertanya apakah Dennis bisa menjaga Jason. "Ya, aku akan menjaganya," jawab Dennis. Mendengar itu, Abby langsung membuka kalung pemberian Jason, memberikannya kepada Dennis, meminta Dennis untuk menjaga Jason. Abby mengikhlaskan cintanya bersama orang yang dia inginkan. Jason dan Abby kembali pulang, namun setelah sampai di rumah, kesehatan Abby menurun dan dia pun meninggal. Jason larut dalam kesedihannya, sedangkan Dennis memutuskan untuk menikahi Tanya. Setelah beberapa bulan, Jason kembali ke kota itu. Ia bertemu dengan Dennis, Tanya, dan juga putri kecil mereka yang telah lahir. Dennis meminta Jason untuk kembali tinggal di kota itu. Tapi Jason menolak karena dia akan ditugaskan ke negara lain.
tapi dia pastikan dia akan kembali ke sana. Dennis pun tersenyum, siap menunggu Jason kembali, dan sekarang dia akan melanjutkan hidupnya bersama Tanya dan putri mereka. Jason masih merasakan cinta yang sama yang dirasakan Dennis. Dia tetap mengenang kebersamaan manis saat mereka bersama. Tingin niyo po. Baka hindi muna. Ganun po ba?